Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Monika Sepriani Sinambela. Saya merupakan mahasiswi D3 Pajak PKN STAT. Saya akan memaparkan pengenalan pentingnya pajak kepada siswa-siswi SMA. Sebelum kita memulai pembahasannya, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Selamat datang adik-adik. Biar lebih akrab lagi, mungkin lebih baik selamat datang teman-teman. Tapi saya lebih suka selamat datang generasi penerus bangsa. Ya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Teman-teman udah pernah dengar kata pajak belum? Pasti udah dong ya. Ada yang sudah bayar pajak? Pastinya sudah juga. Ketika teman-teman pergi ke Indomaret untuk berbelanja dan kalian membayar kemudian mendapatkan struk, di struk akan ditulis PPN. Nah, PPN di sini merupakan pajak atas konsumsi. Sebenarnya, apa sih pengertian pajak itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, poin pentingnya di sini yang pertama, kontribusi wajib, yang berarti mengharuskan kita untuk melakukannya. Yang kedua, bersifat memaksa. Di sini bukan seperti debt collector yang mau melakukan kekerasan ya teman-teman, tapi lebih menekankan pada sifatnya yang wajib dan harus dibayarkan. Yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi ketika teman-teman bayar pajak, nggak langsung nerima hasilnya seperti beli mangga di pasar. Kita serahkan uangnya, mangganya kita terima. Tapi kita bayar sekarang, mungkin tahun depan atau 2, 3, 4 tahun lagi baru kelihatan hasilnya. Hasilnya itu bisa saja berupa fasilitas umum seperti perbaikan jalan raya, pembuatan lampu jalan, dan sebagainya. Yang keempat, digunakan untuk keperluan negara. Jadi, pajak yang kita bayar bukan untuk pemerintah, tapi akan dikelola oleh pemerintah dan dialokasikan demi keperluan negara kita agar negara kita semakin maju. Jenis-jenis pajak. Sebenarnya pajak itu apa saja sih? Menurut pengelolanya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya PPN. Ini yang sering teman-teman temui ketika berbelanja di mal atau swalayan. Kemudian ada PPNBM, mungkin ketika membeli mobil atau motor yang mewah. PPH, ini yang dibayarkan oleh orang tua kita yang sudah mempunyai penghasilan. Kemudian PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan ada bea materai atas penggunaan dokumen-dokumen tertentu. Jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, PPHTB, pajak rokok. Jadi jangan heran ya teman-teman ketika teman-teman pergi ke restoran, kemudian di struknya ada tertulis PPN ataupun pajak restoran. Karena itu merupakan salah satu jenis pajak di negara kita. Lalu, kenapa kita harus membayar pajak? Nah, alasannya itu yang pertama, karena secara hukum, pajak itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, seperti yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, karena pajak sumber pendapatan terbesar negara kita. Kalau teman-teman searching di internet, postur APBN, di sana kita lihat kalau pajak mendominasi sebagai sumber pendapatan yang paling besar di atas pendapatan lain, seperti hibah, PNBP, dan pembiayaan atau utang. Yang ketiga, pajak sebagai bentuk gotong royong kita untuk memajukan pembangunan negara. Ibaratkan pembangunan rumah yang harus mempunyai fondasi yang kuat, kita sebagai masyarakat
berposisi sebagai pondasi yang memiliki peran sebagai dasar dan utama untuk mendukung pembangunan negara. Selanjutnya, manfaat pajak di Indonesia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dapat berupa irigasi untuk pengairan sawah, contohnya pembangunan waduk, kemudian pembangunan pemukiman, pembangunan di bidang perhubungan seperti perbaikan jalan, pembangunan tol, kemudian pembangunan infrastruktur dari bidang energi seperti pembuatan pipa di dasar laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, mewujudkan suasana aman, tentram, dan kepastian hukum bagi kehidupan rakyat dan dunia usaha. Kita bisa lihat dari segi pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban. Contohnya, pemerintah mempekerjakan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan negara kita dari Sabang sampai Merauke, baik dari tengah maupun dari perbatasan-perbatasan negara. Yang ketiga, meringankan beban dan mensejahterakan rakyat. Seperti apakah pengaplikasiannya? Kita bisa lihat yang itu layanan pendidikan. Ini seperti dana BOS yang kita rasakan di sekolah. Kita tidak perlu membeli buku dan tidak membayar uang komite sekolah yang terlalu mahal. Kemudian penanggulangan kemiskinan, contohnya memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, layanan kesehatan berupa Kesmas, BPJS. Sekarang kita udah paham pengertian dari pajak, seberapa pentingnya pajak dan manfaat dari pajak itu sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa sebagai masyarakat yang baik memenuhi kewajiban kita sebagai pembayar pajak untuk mendukung pembangunan negara. Nah, untuk memenuhi kewajiban itu, kita perlu melakukan 3 tahap. Yang pertama, kita harus melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dahulu. Caranya bisa dengan datang langsung ke KPP terdekat atau secara online melalui laman pajak.go.id. Hasil dari pendaftaran ini kita akan mendapatkan NPWP sebagai identitas kita sebagai wajib pajak. Setelah mendaftar, kita bayar pajak. Untuk membayarnya bisa melalui bank atau kantor pos atau secara billing system. Kalau secara billing system, kita harus cetak kodenya terlebih dahulu, kemudian membawa kode itu ke bank untuk dibayarkan. Nah, setelah bayar pajak, apakah sudah selesai? Belum ya teman-teman. Setelah kita membayar pajak, kita perlu melakukan 1 tahap lagi, yaitu melakukan pelaporan. Caranya, bisa datang langsung ke KPP atau secara online melalui e-filing dengan melampirkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, ketahanan pangan dan subsidi. Contohnya, gas LPG yang beredar di pasaran. Selanjutnya, bagaimana dampak kalau di negara kita tidak ada pajak? Mungkin kita berpikir, negara Indonesia kan negara kaya, punya sumber daya alam melimpah, tanah subur. Terus, kenapa masyarakatnya masih diberikan kewajiban untuk membayar pajak? Nah, kita ibaratkan dengan burung dan sayapnya. Jika salah satu sayap dari burung ini tidak ada, maka burung itu tidak bisa terbang. Sama halnya dengan negara kita. Tanpa pajak, negara kita tidak akan bisa berjalan. Memang benar, negara kita adalah negara maju yang kaya akan sumber daya alam. Tapi, belum semua sumber daya alam itu bisa diolah oleh negara kita sendiri. Coba bayangkan kalau pajak tidak ada, maka subsidi tidak akan ada sehingga BBM akan mahal. Kemudian, tidak ada anggaran pendidikan sehingga biaya sekolah akan mahal. Kalau tidak ada pajak, bagaimana negara kita akan membangun infrastruktur seperti gedung sekolah, terminal, atau jalan tol? Apakah mau dari utang semua? Bagaimana negara akan membayar semua utang-utang tersebut kalau tidak ada pendapatan? Tidak bisa ya teman-teman. Jadi, pajak sangat penting bagi pembangunan negara kita ini. Mari, sadar pajak dengan bayar pajak. Orang bijak bayar pajak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya.